Rin menyaksikan orang tua dan saudara laki-lakinya dibunuh dengan kejam oleh bandit ketika dia masih kecil. Hal ini membuatnya trauma dan ketakutannya terhadap manusia sehingga kehilangan suaranya dan menjadi bisu. Dia tidak pernah berbicara dengan orang-orang di desa tempat dia dibesarkan, sehingga penduduk desa sering merasa frustrasi dengan perilakunya yang aneh. Bahkan ketika penduduk desa memukuli atau memarahinya, Rin tetap tunduk dan tetap diam tidak merespon. Bertemu dengan Sesshomaru. Rin pada umumnya diperbolehkan melakukan apapun yang diinginkannya, selama dia tidak mengganggu penduduk desa. Dia menemukan Deyokai Sesshomaru di hutan dekat desanya. Dia tanpa henti dan tanpa rasa takut mencoba membantunya, meskipun Sesshomaru tidak mau menerima bantuannya. Dia mengalami kesulitan menemukan makanan di desa atau di hutan itu sendiri, dan membawakan makanan ini untuk Sesshomaru. Sesshomaru tidak pernah benar-benar memakan makanan atau menerima bantuan yang dia berikan, tetapi Rin tetap melanjutkan tindakannya. Dia tertangkap sedang mengobrak-abrik salah satu tempat pengawetan ikan di desa, dan beberapa pria desa memukulinya dan memperingatkan dia untuk tidak melakukannya lagi. Ketika dia kemudian membawa makanan yang dia cari di hutan, luka Rin yang terlihat memicu keingintahuan Sesshomaru, dan dia bertanya kepada Rin tentang mereka. Hal ini membuat senyum berseri-seri di wajah Rin yang memar. Sesshomaru mencemoohnya, diam-diam bertanya-tanya apa yang membuatnya tiba-tiba begitu bahagia. Ketika Rin kembali ke rumahnya hari itu, Rin menemukan seorang pencuri sedang memeriksa makanannya. Dia terkejut dan tetap di ambang pintu, ketakutan oleh pria itu. Ketika pria itu menyadari dia ada di sana, mereka bisa mendengar suara suku siluman serigala menyerang desa dan mencari pencurinya. Saat pencuri itu kabur, Rin menyadari bahwa dia harus pergi dari desa. Dia berlari ke hutan, berharap untuk melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Namun, serigala mengejarnya dan dia segera dianiaya dan dibunuh oleh mereka. Di saat terakhirnya, Rin sangat memikirkan Sesshomaru. Di tempat lain, Sesshomaru telah bergabung kembali dengan teman seperjalanannya Jaken dan seekor naga berkepala dua. Dia sepintas mencium bau darah dan menemukan mayat Rin. Kematiannya tidak membuatnya tertarik dan dia berencana untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi dia mengingat senyum gadis itu sebelumnya, yang membuatnya berhenti. Dia menghunus Tenseiga dan mulai berdenyut, memungkinkan dia untuk melihat utusan dari dunia lain yang mengelilingi mayatnya. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya yang tiba-tiba, dia menguji pedangnya Tenseiga dan dia membunuh para utusan dari dunia lain itu. Begitu dia melakukannya, Sesshomaru berlutut di sisinya dan merasa puas saat dia membuka matanya. Merasa tugasnya selesai, dia berdiri kembali dan melanjutkan perjalanannya, mengabaikan pertanyaan dari Jaken. Rin mengikutinya, dan menjadi bagian dari rombongannya sejak saat itu. Dia mendapatkan kembali kemampuan untuk berbicara ketika dia dihidupkan kembali, jadi dia sangat sering berbicara dengan Jaken, naga berkepala dua yang dia beri nama Aung, dan juga dengan Sesshomaru. Rin, menjadi seorang gadis muda tanpa keterampilan tempur, menghadirkan masalah menjadi tanggung jawab Sesshomaru saat dia bertarung. Dia dengan patuh tetap berada di tempat yang aman jauh dari medan perang seperti yang diperintahkan kepadanya, sering menunggu kepulangannya bersama Aung dan Jaken. Dia juga diberitahu bahwa dia harus menjaga dirinya sendiri jika dia merasa lapar. Ini tidak mengganggunya, dan dia setuju karena dia sudah tahu bagaimana bertahan hidup sendiri. Dia menyuruh Jaken menemaninya untuk membantu setiap kali dia pergi mencari makanan. Digunakan sebagai umpan. Hanyo Naraku bertekad mencemarkan Shikon no Tama, dan dia telah berkonflik dengan saudara laki-laki Sesshomaru, Inuyasha. Dalam upaya untuk memaksa kerja sama Sesshomaru dalam mengakhiri hidup Inuyasha, Naraku memerintahkan Kagura, inkarnasinya untuk menculik Rin. Rin sedang berada di ladang melon bersama Jaken, mencoba mencari sesuatu untuk dimakan, ketika Kagura muncul dan menculiknya.
Ketika Rin terbangun, dia mendapati dirinya berada di sebuah kamar dengan seorang anak laki-laki bernama Kohaku, yang dimaksudkan untuk menahannya di sana di bawah perintah Naraku, meskipun Rin tidak menyadari perannya dalam hal ini. Dia mencoba untuk pergi, tapi tempat itu dikelilingi oleh siluman yang tidak bisa dia hadapi sendiri. Selama dia terjebak di sana, Rin dengan cepat menjadi dekat dengan Kohaku, yang merupakan manusia pertama yang berani dia dekati. Dia benar-benar memiliki kesempatan untuk berbicara sejak kebangkitannya. Dia berbagi melon yang dia dapatkan dari ladang dengan Kohaku setelah mengajukan banyak pertanyaan kepadanya, dan dia bercerita tentang pembantaian keluarganya. Dia memberitahunya tentang bagaimana dia tidak mengingat apapun tentang masa lalunya, dan mereka terikat. Sementara itu, sekelompok rekan Inuyasha yang terdiri dari saudara perempuan Kohaku, Sango, Biksu Miroku, dan Kagome Higurashi tiba di luar untuk mencari Kohaku. Kohaku membawa Rin menjauh dari kelompok saat mereka melawan siluman di luar. Saat mereka sedang berlari, Kohaku menerima perintah dari Naraku untuk membunuh Rin. Karena di bawah kendali Naraku, Kohaku menoleh ke Rin dan menyerangnya. Rin jatuh pingsan selama usahanya, tapi sebelum Kohaku dapat memenuhi perintahnya, Sesshomaru muncul. Kohaku menyerang Sesshomaru tepat saat Inuyasha dan Kagome muncul. Kagome segera memeriksa Rin sebelum meminta agar Sesshomaru tidak membunuh Kohaku. Sesshomaru awalnya mengabaikan permintaan tersebut, tetapi melihat kurangnya emosi di mata Kohaku menyebabkan Deyokai kehilangan minat untuk membunuhnya. Rin terbangun tepat waktu untuk melihat Kohaku melarikan diri bersama Kagura. Dia senang melihat Sesshomaru, dan ketika dia berangkat, Rin mengucapkan selamat tinggal dengan ceria kepada Kagome sebelum mengikutinya. Selamanya bersama Tuan Sesshomaru. Saat Rin sedang mencari makan di hutan, dia didekati oleh sekelompok biksu yang dipimpin oleh Biksu Ungai. Takut pada manusia, dia melarikan diri dengan Aung dan kembali ke Jaken. Malam itu, dia bertanya kepada Jaken tentang rencana Sesshomaru setelah mengalahkan si jahat Hanyo Naraku. Dia bertanya tentang apa perannya di masa depannya kelak, dan sangat memprotes ketika Jaken menyiratkan bahwa dia tidak akan bertahan cukup lama bersama Sesshomaru. Pada malam yang sama, Rin terpengaruh dengan suara seruling yang dimainkan oleh siluman Omokuki dan meninggalkan kemahnya. Ketika dia sadar kembali, dia berada di gua anak manusia lainnya dan memberitahu mereka bahwa bandit lebih menakutkan daripada siluman. Dia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Sesshomaru akan datang untuk menyelamatkannya. Jadi, dia duduk di dalam gua dan menunggu dengan sabar. Ketika Ungai dan kelompoknya tiba, dia tidak mau pergi bersama mereka. Dia berjuang saat Ungai mencoba mengambilnya dengan paksa, dan memanggil Sesshomaru untuk membantunya. Ketika Sesshomaru benar-benar muncul, Rin mencoba mendekatinya, tetapi Ungai tidak melepaskannya. Dia malah harus menonton saat mereka mencoba, dan gagal, untuk mengalahkannya. Ketika dia akhirnya dibebaskan, Rin memilih untuk terus mengikuti Sesshomaru meskipun ada protes dari Ungai. Setelah itu, Sesshomaru dan Rin bertemu dengan Jaken saat Sesshomaru bertanya-tanya di mana Aun berada. Jaken ingat dia meninggalkannya di perkemahan, dan dia pergi untuk mendapatkan Aun. Saat Jaken mendapatkan Aun, Rin mengunjungi batu nisan keluarganya. Rin bertanya pada Sesshomaru apakah dia akan mati jika dia mengingatnya. Dia menolak pertanyaannya dengan mengatakan padanya untuk tidak mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Jaken kemudian kembali dengan Aung dan bertanya kemana tujuan Sesshomaru. Dia menjawab bahwa dia akan menemukan Naraku. Jaken bertanya apakah dia bisa ikut jika tidak terlalu merepotkan. Rin memberitahu Jaken bahwa dia tidak perlu bertanya. Kematian kedua. Selama mengejar Moriomaru, Sesshomaru bertemu dengan Byakuya yang menyerang teman siluman Taijia Rin, Kohaku. Setelah dengan mudah menakut-nakuti Byakuya, Sesshomaru mencegah Rin menyentuh dan membantu Kohaku karena ular berbisa. Mereka mundur ke gua terdekat, di mana Rin mengkhawatirkan temannya yang diracuni tanpa henti.
Terlepas dari protesnya, Kohaku merasa yakin bahwa dia harus mengorbankan dirinya kepada Miko Kikyo untuk berkontribusi dalam kekalahan Naraku. Sebelum Kohaku dapat menindaklanjuti rencananya untuk pergi sebelum pulih sepenuhnya, Sesshomaru menyampaikan kabar bahwa dia telah meninggal. Kohaku akhirnya bergabung dengan kelompok mereka pada usaha mereka berikutnya, yaitu mencari ibu Sesshomaru agar dia bisa memperkuat teknik pedang terbarunya, Meido Zangetsuha. Setelah tiba di istananya di langit, ibu Sesshomaru melahirkan seekor anjing dari dunia bawah. Meskipun Sesshomaru menggunakan teknik barunya untuk melawan anjing itu tidak terpengaruh dan mengalihkan perhatiannya kedua manusia, Rin dan Kohaku. Anjing itu menyapu keduanya ke dalam mulutnya sebelum mundur melalui portal yang dibuka oleh Meido milik Sesshomaru. Jalan yang diikutinya mengarah semakin jauh ke dunia bawah, dan kehidupan Rin dengan cepat terkuras. Sesshomaru mengejar dan menggunakan Tenseiga untuk memotong anjing itu menjadi dua, memberikan waktu bagi Kohaku untuk sadar kembali, nyawanya ditopang oleh pecahan Shikon no Tama yang tertanam di lehernya, sebelum mereka diserang oleh siluman. Sesshomaru menyuruh Kohaku membawa Rin dan lari, tidak menyadari kematiannya saat dia menyingkirkan penyerang mereka. Begitu jalan mereka dibersihkan dan mereka melanjutkan, Kohaku melihat napas Rin berhenti. Sesshomaru tampak terkejut, meskipun dia mendapatkan kembali dan mempertahankan topeng ketidakpeduliannya bahkan saat Tenseiga menolak untuk membantunya. Sebelum lebih banyak yang bisa dilakukan, kegelapan muncul dan menyapu Rin menjauh dari kedua makhluk hidup itu. Sesshomaru mengabaikan ibunya membuka portal lain dan memperingatkan bahwa itu adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Di ujung jalan, mereka bertemu penjaga dunia bawah, yang memegang Rin sambil menjulang di atas tumpukan mayat. Sesshomaru membunuh penjaga itu. Ketika dia memegang tubuh Rin yang tak bernyawa, Sesshomaru mendapati dirinya dalam siksaan emosional. Tenseiga terus menolak keinginannya untuk menyelamatkan Rin, dan kesedihannya mendorongnya untuk tidak membiarkannya mati, saat dia menyadari bahwa tidak ada yang sepadan dengan nyawanya. Ketika tumpukan mayat mengepung ketiganya, Sesshomaru mengumpulkan dirinya sendiri dan merebut kembali Tenseiga, mengikuti kehendak pedang dan memurnikan tubuh. Pemurnian membuka portal lain kembali ke kastil ibunya, dan masih membawa mayat Rin dia dengan tenang keluar dari dunia bawah dengan Kohaku di sisinya. Ibunya mengungkapkan bahwa Tenseiga tidak dapat menghidupkan kembali orang mati dua kali. Sadar akan kesedihan yang dibawa Sesshomaru karena kata-kata Jaken, ibunya melepas kalung batu Meidonya. Batu yang membangkitkan Rin pernah ditempatkan di lehernya, dan dia terbangun karena Sesshomaru. Meski tidak tahu apa yang terjadi selama sekitar 1 jam terakhir, jelas Rin telah memainkan peran yang adil. Namun, ibu Sesshomaru memperjelas bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya dalam hidup, dan tidak ada kekuatan yang dapat memperpanjangnya lebih jauh.